Dalam mewariskan kebudayaan manusia, aksara berfungsi. Nah, yang dimaksud dengan aksara di sini adalah tulisan. Aksara, tulisan. Nah, aksara atau tulisan ini pada awalnya menjadi bukti atau menjadi pembatas antara masa pra-aksara atau prasejarah dengan masa aksara atau masa sejarah. Nah, jadi antara masa prasejarah dengan masa sejarah ini kan ada pengelompokannya ya, ada yang dikelompokkan prasejarah dan ada sejarah. Nah, yang menjadi pembatas antara sejarah dan prasejarah ini adalah ketika manusia sudah mengenal tulisan atau yang disebut dengan aksara. Sehingga diartikan tadi aksara menjadi pembatas antara masa praaksara atau prasejarah dengan zaman sejarah. Nah, ditemukannya tulisan atau aksara di Nusantara ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan yang lebih baik dari manusia dari masa sebelumnya. Nah, aksara yang dimaksud atau ditemukan di wilayah Nusantara ini adalah ketika ditemukannya prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa ini merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai atau kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Peninggalan kerajaan Kutai. Nah, kerajaan ini sendiri berdiri pada abad ke-4 Masehi. Nah, Yupa ini pada saat itu prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Nah, kemudian selain aksara ini menjadi bukti pembatas dari adanya masa prasejarah dengan zaman sejarah, aksara ini juga menggantikan tradisi dari masa prasejarah. Bukan menggantikan lebih tepatnya, tetapi menjadi suatu perkembangan dari tradisi sebelumnya, yaitu perkembangan dari tradisi lisan. Karena pada masa prasejarah atau sebelum ditemukannya tulisan, masyarakat mewariskan kebudayaannya secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Nah, tradisi ini disebut dengan folklore. Nah, folklore ini adalah tradisi seperti yang saya katakan tadi. Istilah folklore ini dapat diartikan dengan tradisi lisan. Sebenarnya bukan hanya tradisi lisan ya,
bisa dikatakan dengan tradisi lisan, atau bisa dan juga tradisi adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, bentuk folklore tadi ada tradisi lisan dan juga non lisan. Tapi non lisan di sini bukan tulisan ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang bentuk dari folklore. Bentuk folklore ini ada 3. Yang pertama tadi adalah lisan. Nah, yang dimaksud dengan lisan di sini bisa prosa, syair, atau juga nyanyian rakyat tradisional. Kemudian yang kedua ada setengah lisan. Setengah lisan ini bisa berupa upacara adat atau juga ritual. Nah, yang ketiga ada bukan tulisan. Bukan tulisan ini bisa berupa apa? Contohnya ada seni kerajinan, alat musik, makanan, dan juga minuman. Nah, folklore ini merupakan tradisi sebelum berkembangnya aksara atau tulisan. Nah, kembali lagi kepada soal. Di sini bisa kita ketahui, dalam mewariskan kebudayaan manusia, aksara berfungsi untuk jawaban tepat adalah itu tadi yang B, menggantikan tradisi lisan sebagai cara pewarisan budaya. Nah, dengan adanya tulisan, tentunya pewarisan kebudayaan ini lebih konstan. Ketika tradisi sebelumnya, tradisi folklore adalah hanya dari mulut ke mulut. Nah, itu biasanya bisa berubah-ubah dari satu pihak ke pihak lain. Nah, ketika adanya tulisan ini, tradisi ini lebih semakin terjaga seperti itu. Jawaban yang tepat adalah yang B.